lima kuriding patah, patah sabila adingai digalawa. Empat lima ku tanding sudah, kadamanya mah adingai nang baju haba. Galuh banjar bakam ban habang, bakam ban habang. Tapi basulah baju sasirangan, rambut mahirang si ikal mayang, siapalah jua ampun larangan. Nang putih kuning bakalung marjan, bakalung marjan. Giwang berlian si amas miran, handakku gandeng hatiku sukan, takutan kalau binata salah. Empat lima kuriding patah, patah sabila adingai digalawa. Empat lima ku tanding sudah, kadamanya mah adingai nang baju haba. Galuh banjar, urangnya pasti jak urang banjar, muhanya punas liwar benar, ulang takutan tada hulu urang. Banjar babubur dingin, babubur dingin, bibirnya abang bakas manginan, hati basah bujur kaping, kada balik biar dihalang. Uma abang lah kasih datang, lah kasih pangdatang. Galuh banjar mamikat hadiah, amun kalambah diambil ulang, alamat awak manis tadi. Empat lima kuriding patah, patah sabila adingai digalawa. Empat lima ku tanding sudah, kadamanya mah adingai nang baju haba. Empat lima kuriding patah, patah sabila adingai digalawa. Empat lima ku tanding sudah, kadamanya mah adingai nang baju haba. Galuh banjar, galuh banjar. Galuh banjar, sudah lupa dahi ini urang banjar. Ulun wayah ini hendak benar, lakas pesandi di Palamina. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, anak kaya apa kabar pian? Mudah-mudahan pian sehat walafiat seberataan. Alhamdulillah akhirnya Bapak Ibu kita tuntung jua berpindahan dan kita wahini sudah mendiami Depot Hanyar kita. Nah, ulun dalam kesempatan ini hendak benar mengesahkan kepian yang kayak apa suasana di Depot Hanyar kita ini. Jadi biar pian-pian yang belum sempat mendatangi depot kita ini, paling kada pian ada gambaran, pian ada bayangan, depot si Galuh Banjar yang kayak ini wahini. Nah, jadi ini kondisi kita Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sini. Ada beberapa alternatif pilihan tempat duduk. Jadi ini lokasinya di teras ini kita sekarang Bapak Ibu. Ya, walaupun belum benar-benar begitu hijau, insya Allah kita akan tambahkan
Kita akan tambahkan pelan-pelan setidaknya. Jadi ketika orang datang masuk Bapak Ibu sekalian, bisa cuci tangan di sini ya untuk mengikuti anjuran selama pandemi COVID-19 sekarang ini. Cuci tangan, kemudian bisa mengikuti, terserah mau duduk di sini. Jadi ada beberapa alternatif yang langsung menghadap ke tembok bisa. Kalau seandainya sendirian mungkin nggak mau diganggu, bisa di situ, bisa di sini, bisa di sana. Jadi kita siapkan ada meja terpisah, ada 4 meja di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tepat di lorong ini nantinya ada kamar mandi yang kita persiapkan untuk para tamu. Jadi di lorong sebelah sana ada tempat khusus yang kita siapkan untuk para tamu ke toilet, wudu, dan aktivitas di dalam kamar mandi. Kemudian sebagaimana janji saya dulu Bapak Ibu sekalian, kan waktu itu di episode sebelumnya ya, di tayangan video sebelumnya saya bilang Bapak Ibu mohon doanya, saya bilang kan ya. Mudah-mudahan di tempat baru ada fasilitas musola, ada fasilitas kamar mandi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah kabulkan. Jadi di lorong sebelah sana nanti ada kamar mandi. Kemudian di dalam Bapak Ibu sekalian akan ada musola ya. Jadi mereka yang ingin tetap sholat pada waktunya bisa mendengar azan selesai bisa langsung sholat. Walaupun sebenarnya juga di dekat depot kita ini ada masjid besar yang bisa ke sana dengan jalan kaki juga. Jadi terserah yang mau tetap sholat di masjid atau yang mau tetap di di depot sebelum atau sesudah menyantap makanan bisa dilakukan. Oke, jadi ini kondisi di teras kita Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Di samping itu kita pun menyiapkan ya, ayo kita masuk, kita akan tunjukkan. Kita pun menyiapkan beberapa alternatif tempat duduk juga di dalam ya. Nah ini bagi mereka yang ingin santai, duduk di bawah ya, bersantai dengan teman, dengan keluarga, kita bisa duduk-duduk santai di sini dengan background Pasar Terapung. Yang pernah ke Banjarmasin pasti tahu persis ya. Pasar Terapung adalah salah satu destinasi wisata yang biasanya bisa dikunjungi, bisa dilihat mulai dari setelah subuh Bapak Ibu sekalian sampai jam 6 pagi. Ya, karena apa? Karena setelah itu mereka, jadi para pedagang ini yang rata-rata ibu-ibu ini dengan menjual berbagai macam masakan, makanan, kue-kue, buah-buahan dan lain sebagainya. Mereka setelah jam 6 mereka menyebar Bapak Ibu sekalian, menyebar ke sungai-sungai kecil, ke tepi-tepian sungai-sungai kecil yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Di sana mereka sudah ditunggu oleh langganan mereka setiap pagi ya. Oke. Setidaknya mudah-mudahan ini bisa mengurangi rasa kangen Bapak Ibu sekalian akan kota Banjarmasin ya. Oke, bisa di sini duduk atau kita berikan lagi alternatif berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, buat Bapak Ibu yang ingin duduk lebih santai juga dengan beberapa keluarga dengan suasana yang lebih nyaman, lebih jauh dari jalan raya, kita siapkan ada 2 meja makan beserta kursinya, di mana Bapak Ibu bisa bercengkerama dengan teman-teman, dengan keluarga tercinta. Oke, di samping itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dinding sebelah kanan saya, ini adalah foto masjid tertua di Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian, yang terkenal dengan nama Masjid Sultan Suryarsa. Oke, jadi ketika Bapak Ibu sekalian ke masjid ini, maka Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung untuk berkunjung ke ke Pulau Kembang. Oke, jadi
mungkin ada yang sekali ke sini. Apa itu Pulau Kembang? Jadi Pulau Kembang itu adalah pulau Bapak Ibu sekalian yang pulau ini hanya dihuni oleh para monyet sekian banyak generasi. Di sana ada beberapa lokasi, ada hutan mangrove-nya juga di sana. Oke, nah kemudian di sisi ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini adalah sapaan kita untuk kepada seluruh tamu yang datang berkunjung ke depot kita. Jadi kalau saya boleh bacakan di sini, selamat datang di sana. Semoga pian-pian himung dan nyanyak banar disinilah, ya. Jadi amun ada nang kurang bujur, tolong padahi kami. Tapi amun bujuran nyaman perasa pian di sini, tolong habari kekawalan dan bubuhan pian-pian lah. Nah, jadi ini harapan kami Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya ada yang kurang, baik dari pelayanan, dari keramahan, dari cita rasa dan lain sebagainya, tolong langsung infokan kepada kami semua. Jangan didiamkan, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi kalau seandainya di sini benar-benar nyaman, benar-benar enak, tolong infokan, tolong ceritakan, tolong beritakan ke teman-teman, ke keluarga, ke sanak saudara, ya. Oke, lanjut. Di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah pelaminan kita fotokan. Jadi sekalian kita belajar sejarah Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Selatan. Jadi ini adalah pelaminan pengantin khas dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi aslinya orang Banjarmasin kalau nikahan gitu ya, maka background pengantinnya pelaminannya seperti ini. Oke. Nah, kalau baju pengantinnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Di sini juga kita tunjukkan. Jadi ada yang asli seperti ini, itu ya, penuh dengan melati di kanan kirinya, baik yang putra maupun yang putri. Kemudian kalau ini adalah contoh bajunya, dia lebih modern. Oke. Kemudian ini adalah pelaminan modern, kita tunjukin pelaminan modern. Kemudian ada beberapa tarian khas Banjarmasin juga yang biasanya ditampilkan untuk menerima para tamu. Kemudian sebelum akad nikah dan resepsi biasanya diawali dengan ma'antar jujuran. Ma'antar jujuran itu kalau kita bilang seserahan gitu ya, mengantar seserahan. Nah, kemudian ada adat istiadat mandi betimung ya, badudus. Oke, ini yang kita bisa lihat di layar sini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ini adalah 8 menu utama kita. Oke, jadi bisa dilihat di sana ada nasi kuning. Kemudian di bawahnya ada soto Banjar, sebelahnya ada masak habang Banjar, kemudian di bawahnya ada sop Banjar. Oke, di sebelahnya masak habang, ada lontong bahalung. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau di Banjarmasin terkenal dengan lontong orari dan sejenisnya gitu ya. Oke, itu lontong bahalung. Nah, di bawahnya ini menu terbaru kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun masih agak susah sekali untuk mencari iwak haruannya, ikan gabusnya, tapi kita upayakan secepatnya ada. Itu adalah ketupat kandangan. Oke, bergeser lagi. Di sebelahnya adalah sate ayam Banjar. Ini alhamdulillah kita sudah siapkan sebagai gandengan makan soto Banjar Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan dicari, silahkan dipesan ketika Bapak Ibu berada di Depot Sigalu Banjar. Dan yang terakhir, ini juga kita siapkan dan selalu ada gangan nangka masak habang. Dan ini adalah 8 menu utama kita khas Banjarmasin Bapak Ibu sekalian, yang nantinya Bapak Ibu juga
bisa menemukan menu-menu yang lain ya di daftar menu kita selain yang tersebut 8 ini. Oke, berikutnya ketika waktu sholat tiba, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa nggak usah bingung masjid, walaupun kita juga dekat sama masjid besar sebenarnya di sana. Oke, kita siapkan musola, mudah-mudahan cukup nyaman untuk bisa untuk sholat. Jadi ini backgroundnya musola kita. Oke, kita buat senyaman mungkin agar Bapak Ibu sekalian dapat beribadah dengan khusyuk sambil sebelum makan atau setelah makanan gitu ya, menikmati sajian yang diberikan oleh Depot Sifat Galuh Banjar. Nah, kita juga tunjukkan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi buat orang Banjar udah hafal dan tahu persis kalau ini adalah Masjid Raya Sabilal Muhtadin gitu ya, masjid kebanggaan masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang insya Allah kebetulan Allah izinkan abah saya juga salah satu perintis daripada Masjid Sabilal Muhtadin ini. Jadi kalau Bapak Ibu asli Banjar yang ingat dulu itu di radio Sabilal Muhtadin yang tayang setiap hari, salah satu programnya adalah obrolan antara Pak Kacil dan Mak Kacil gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin Bapak-bapak yang sekarang usianya sudah 60 tahun ke atas, waktu itu ada Pak Kacil yang diperankan oleh almarhum Muhammad M. Jamil Rifani. Nah, alhamdulillah beliau adalah ayah kandung saya, ya. Jadi salah satu perintis daripada radio di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tercinta kita ini. Oke, jadi seperti itu kondisi di musola kita, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, jadi inilah beberapa fasilitas baru yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan fasilitas yang baru ini dapat semakin memberikan pelayanan lebih, khususnya kepada para pembeli yang berasal jauh-jauh dari luar kota yang alhamdulillah berkenan untuk datang ke Depot Galuh Banjar dan menikmati seluruh sajian yang sudah kita berikan kita siapkan di depot ini. Oke, satu lagi, jangan khawatir, kita juga menyiapkan ada toilet bersih, ada tempat duduk yang selalu siap digunakan kepada siapapun pengunjung yang ingin datang perlu untuk ke toilet, wudhu, sholat, dan seterusnya. Oke, saya rasa begitu Bapak Ibu sekalian informasi depot baru kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkenan kembali mengunjungi kami di depot baru kami yang insya Allah dengan fasilitas dan pelayanan yang kami berusaha untuk semakin kami tingkatkan. Oke ya, saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syarifah Fitrianti. Saya karyawan di Depot Galuh Banjar. Yang alhamdulillahnya Depot Galuh Banjar sudah berpindah tempat ke tempat yang di sini yang lebih luas dan nyaman untuk para pelanggan Depot Galuh Banjar. Oke, kalau untuk Nadia sendiri enakan di depot baru apa di depot lama? Di depot baru. Karena dari fasilitasnya juga sudah lumayan lengkap. Tempatnya juga lebih luas dari depot yang lama. Dan suasananya juga gak enak aja gitu, terus gak panas juga, gak kayak depot yang sebelumnya. Terus
di depot yang baru udah disediain toilet yang untuk para pelanggan di depot Sigulu Banjar, terutama untuk pelanggan yang jauh-jauh, dan bisa juga di depot sini untuk sholat. Jadi nggak perlu harus ke masjid-masjid dulu, sudah disediakan di sini. Oke, harapannya Semoga di tempat yang baru ini para pelanggan semakin nyaman untuk makannya, dan di depot ini juga mudah-mudahan semakin maju dan banyak pelanggannya juga. amin. Makasih Nadia. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyai Ratnasari, biasa dipanggil Ratna. Saya karyawan di Depot Sigalu Banjar. Sejak Depot Sigalu Banjar berada di food court Mall BTM hingga pindah ke Raya Villa Ciomas No 356, dan sekarang pindah ke Villa Ciomas Indah K6 No 1. Untuk ketiga tempat yang lebih nyaman menurut Ratna yang mana? Yang lebih nyaman di sini Depot baru. Karena Yang paling seru di Mall BTM karena lebih rame. Oke, kalau dari segi fasilitas? Segi fasilitas lebih enak di sini, di terbaru. Karena Kita tempati sekarang ini. karena Karena tempatnya luas, nyaman, fasilitasnya lengkap, bersih. lebih dingin ya di sini ya. Oke, terus juga ada wifi gratis ya. Oke, jadi mungkin bisa diinfokan juga Ratna kalau di sini ada fasilitas apa aja? Ada fasilitas TV, udah bisa nonton film apa aja. Tapi yang kembali ke YouTube kita, jangan lupa subscribe, comment, like, share Depot Sigalu Banjar. Yang di dalamnya ada Ratnanya gitu ya. Ini dalamnya ada aku, ada Nadia, ada ibu tentunya, owner Depot Sigalu Banjar. Oke, harapannya apa? Harapan kedepannya semoga Depot ini sukses, lebih maju, diberkahi, Banyak pelanggan. banyak pelanggan. Oke. Ya tentunya harapannya lebih baik, terus banyak cabangnya. Amin. Biar bisa umroh rame-rame ya. Amin, amin. Amin. Oke, makasih Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Sari Dewi. Saya karyawan dari Depot Sigalu Banjar. Oke, Dewi bagian apa di sini? Saya di sini bagian karyawan sekaligus bagian keuangan di Depot Sigalu Banjar. Oke. Dewi betah di depot baru? Alhamdulillah, selama saya di sini, saya merasakan kenyamanan. Terus bisa tidur enak gak kalau malam? Enak banget. Oh, enak banget. Panas apa adem di sini? Suasananya sangat adem, apalagi malam hari. Alhamdulillah. Harapannya Dewi untuk Depot Sigalu Banjar? Semoga di Depot Sigalu Banjar ini makin ramai pembelinya, makin maju, dan makin lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dan rezeki yang didapat berkah ya. Oke, makasih Dew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.